Jalan itu berlumpur dan berkelok-kelok seperti ular. Daun-daun seukuran koin melayang di atas air keruh dan mengeluarkan gas beracun samar. Mia membawa Yuemen dan para prajurit Fernandes dan berjalan di sepanjang jalan setapak sempit di tengah rawa dengan kecepatan normal. Yuemen merasa santai. Dia tidak perlu lagi menggunakan energinya untuk melacak lawan. Karena Haik memberi mereka arahan dari waktu ke waktu, dia bebas. Kesadaran jiwa Haik dapat mencakup area yang lebih luas dengan lebih cepat dan lebih tepat daripada yang dapat dilacak Yuemen dengan energinya. Jadi, dia tidak perlu membuang-buang energinya. Kecepatan mereka tidak begitu cepat. Mia meminta mereka untuk tidak terburu-buru. Mereka harus mempertimbangkan untuk memulihkan energi mereka terlebih dahulu. Mia jelas tahu bahwa Peps dan Haik juga menuju Xian. Jika membandingkan jaraknya, timnya lebih dekat. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, mereka akan bertemu dengan tim Xian terlebih dahulu. Namun, bukan itu yang ingin dilihat Mia. Mia berasumsi bahwa Mo Fou, Wu Feng, dan yang lainnya berada di sudut mati. Kedatangan Haik telah menentukan nasib mereka. Mereka telah terdesak ke dalam situasi yang mematikan. Jika timnya bertemu mereka terlebih dahulu, karena situasinya tidak berjalan baik, yang lain akan mempertaruhkan nyawa mereka, yang mungkin akan membawa kerugian besar bagi timnya. Dia telah membawa para prajurit keluarganya ke benua kuno ini dengan tujuan utama memasuki pusat. Sebelum dibuka, dia tidak ingin kehilangan banyak ahli dari keluarganya. Dia ingin orang-orangnya memperlambat langkah karena dia berharap mereka dapat mencapai titik kumpul lawan secara relatif pada waktu yang sama dengan Peps dan Hei, yang dapat mengurangi upaya untuk membersihkan Mo Fou, Wu Feng, dan yang lainnya. Rencananya yang tepat harus berubah tiba-tiba karena pesan instan Haik. Ada sepasang suami istri di depan kalian di tepi danau. Mereka tidak pergi bersama yang lain. Mereka tinggal di tepi danau sekarang. Haik mengiriminya pesan. Aku sudah memeriksa pria itu. Dia pasti orang yang kau minta untuk kufokuskan, orang yang mengolah kekuatan luar angkasa Upanishad. Dia tinggal di sana bersama seorang wanita. Suara Mia semakin dingin. Ya, mereka tinggal di tepi danau, haha, kurasa mereka memanfaatkan waktu untuk melakukan sesuatu, Haik mencibir. Mata indah Mia berkobar dengan cahaya dingin. Dia menjawab dengan acuh tak acuh, dimengerti. Aku akan segera ke sana. Dia memutus komunikasi mereka dan berteriak. Teman-teman, cepatlah. Yuemen terkejut. Orang yang telah merampok pohon buah bintang cemerlang dan bunga iblis 7 warna kita terisolasi. Kita perlu mengatur dengan baik dan mencoba yang terbaik untuk membunuhnya sebelum Haik dan Peps datang. Jelas Mia. Mata Yuemen berbinar. Dia mengangguk saat dia mengerti. Bersama dengan para prajurit keluarga Fernandes, mereka mempercepat. Danau itu seperti cermin tanpa cacat yang disinai oleh bintang-bintang di atas. Pantulan mereka berkelap-kelip dalam cahaya perak di permukaan danau. Duduk di atas batu hijau coklat, Xian mengangkat kepalanya dan menyaksikan bintang-bintang berkelap-kelip di langit. Dia menyipitkan mata dan tetap diam. Cahaya bintang yang jernih dan dingin memercik dari langit, berkumpul di atas kepalanya seolah-olah ada corong yang mengarah ke otaknya. Itu memberinya udara segar dan murni yang tidak akan meninggalkan ampas apapun. Benua kuno itu bergerak di sekitar area bintang besar yang berbeda. Itu tidak akan berhenti sedetik pun karena secara brutal menghancurkan semua asteroid atau bintang mati yang menghalangi jalannya. Cakrawala benua kuno itu memiliki lingkaran cahaya biru tua yang menutupi seluruh langit. Namun, lingkaran cahaya itu transparan dan memungkinkan cahaya matahari, bulan, dan bintang masuk. Duduk di atas batu, Xian tidak memikirkan apapun. Dia menenangkan pikirannya dan dia bahkan tidak mengumpulkan energi bumi dan surga secara proaktif. Dalam keadaan itu, dia merasa seperti semakin dekat dengan benua kuno ini. Dia merasa seperti telah menyatu dengan rawa dan menjadi bagian dari benua kuno ini. Jiwa yang sama yang berkembang dari Origin of Grace Mainland menyerap aura seperti tornado kecil. Perlahan, energi bumi dan surga berkumpul dan mengalir ke Ethereal Extend di dalam altar jiwa Xian. Cahaya bintang memercik dan menghilang ke Ethereal Extend, memasuki bintang cemerlang di sana. Dengan kekuatan luar biasa dari Brilliant Star Fruitry, Xian telah mencapai langit kedua alam dewa Ethereal dan pemahamannya tentang Star Power Upanishad telah membuat kemajuan baru.
Dan banyak kemampuan berbeda dari Star Power Upanishad masih melayang di tingkat kekuatan Upanishad. Dia hanya perlu menenggelamkan pikirannya ke altar jiwa untuk menyentuh kebenaran Star Power. Tim Mia belum tiba, dia masih punya waktu, jadi dia tidak boleh menyia-nyiakannya. Xian mulai memahami esens dan kemampuan baru Stars. Matanya yang kosong menatap cakrawala tempat bintang-bintang berkelap-kelip terang. Dia tiba-tiba berhalusinasi bahwa dia bisa mencapai bintang-bintang tanpa batas. Rasanya jika dia mengulurkan tangannya, dia bisa menyentuh bintang-bintang di langit. Galaksi yang cemerlang dan luas dengan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya bergerak di sekitarnya tampaknya memiliki sesuatu yang beresonansi dengannya. Kubah langit benua kuno ditutupi oleh lingkaran biru es, tetapi itu tidak menghalangi cahaya bintang. Energi bintang yang mencapainya jelas dan cepat. Dia berkata dengan pelan, merasakan tubuhnya menjadi segar dan dingin. Tulang dan pembuluh darahnya menjadi seperti kristal dan mulai berkilau setelah dipenuhi dengan kekuatan bintang. Dia berdiri dengan tenang untuk memahami esensi bintang-bintang. Percikan, bayangan yang menawan dan anggun muncul dari danau di belakangnya. Cecilia muncul, rambutnya yang basah terurai di balik bahunya. Dia tersenyum cerah, aku sudah menyelesaikan persiapan. Kapan Mia akan tiba? Xian tenggelam dalam dunianya sendiri. Lama kemudian, dia terbangun, sedikit linglung. Dia tidak berbalik dan mencoba merasakan untuk beberapa saat. Alisnya berkerut saat dia mengambil kembali kesadaran jiwanya. Dia menenangkan diri dan berkata dengan suara rendah, paling lama 2 jam. Mereka telah melaju jauh lebih cepat. Dengan kecepatan mereka sebelumnya, tim Mia membutuhkan waktu setengah hari untuk mendekati area ini. Namun, setelah pengindraannya baru-baru ini, dia menemukan bahwa tim Mia benar-benar dekat dengan mereka. Rupanya, tim Mia telah mempercepat beberapa kali. Mereka bergegas ke area ini. Secepat itu, Cecilia tercengang. Bulu matanya yang panjang berkedut. Dia membuka bibirnya menjadi senyum menggoda. Ada begitu banyak penghalang dan larangan di luar danau. Jika kita duduk di tepi danau seperti ini, mereka akan ragu. Kurasa kita harus bersembunyi. Apa saranmu? Xian mengangguk dan bertanya. Dia juga tahu bahwa akan mencurigakan jika mereka terus duduk di atas batu seperti ini saat Mia datang. Karena itu, dia meminta pendapat Cecilia. Kau dan aku akan masuk ke bawah danau untuk bersembunyi. Setidaknya kita harus memastikan bahwa mereka tidak akan melihat kita. Mereka akan mengira kita sedang bercocok tanam di danau atau melakukan sesuatu. Wajah Cecilia yang menawan memerah. Tubuhnya yang berlekuk sedikit menggigil tetapi hampir tidak bisa dikenali. Yah, kita harus menipu mereka dan membuat mereka berpikir bahwa kita tidak mengenali kedatangan mereka karena kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita. Mereka akan membelinya dan perlahan-lahan menyelinap masuk. Xian tergerak. Dia tahu bahwa idenya tidak buruk. Dia mengangguk, oke. Karena dia belum selesai berbicara, cahaya bintang berputar di sekelilingnya. Dia bergerak seperti meteor yang indah, menggambar lengkungan yang mengagumkan di udara dan jatuh ke tengah danau tempat Cecilia mengambang. Melihat Xian terbang di atas, mata Cecilia yang mempesona berbinar-binar karena kegembiraan. Tubuhnya yang anggun bergoyang sedikit. Sebuah gelembung besar muncul di bawah tubuhnya dan menutupinya sepenuhnya. Tangannya yang seperti batu giok membuat luka dan gelembung itu memiliki celah yang sempit. Dia melambaikan tangannya, masuk. Gelembung transparan ini tidak jauh berbeda dari sangkar cahaya tak kasat mata yang dimiliki Xian. Itu luas jika Cecilia berdiri sendiri, tetapi jika Xian masuk, itu akan sedikit sempit. Xian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ada lapisan pembatasan di bawah sana. Jika kamu menyelam sendirian dan menyentuhnya, kamu akan membuang-buang tenagaku untuk mempersiapkannya. Cecilia memahami keraguannya. Dia terkekeh. Apa yang kamu takutkan? Aku tidak akan menggigit. Lagi pula, kamu dulu mengatakan kepadaku bahwa aku harus tetap dekat denganmu. Saya melakukan apa yang diperintahkan. Xian tidak berkata apa-apa lagi. Ia bergoyang melewati celah sempit gelembung itu, berdiri bahu-membahu dengan Cecilia di dalam gelembung itu. Gelembung transparan berkilauan 5 warna ini adalah setengah balon udara. Mereka berdua berdiri di dalamnya sementara gelembung itu perlahan tenggelam ke dasar danau. Permukaan air tertutup di atas kepala mereka.
Gelembung ini memiliki aroma air yang segar dan aroma manis dari tubuh Cecilia yang dapat membuat orang tenggelam ke dalamnya. Saat gelembung itu turun, Xian mengamati sekelilingnya. Ia merasa takut pada pandangan pertama. Setelah mereka mencapai kedalaman 100 meter, Xian melihat begitu banyak gelembung transparan dengan berbagai ukuran. Mereka bergerak di beberapa lintasan dan tidak mengapung ke permukaan. Jumlahnya ada ratusan. Setiap gelembung mengandung fluktuasi energi yang dahsyat. Fluktuasi energi itu beresonansi dengan air di danau. Saat gelembung itu bergerak, mereka dapat menyembunyikan fluktuasi energi mereka. Jika Xian tidak berada di bawah air, ia tidak akan dapat menemukan keributan aneh ini. Dia tidak dapat menahan diri untuk melepaskan kesadaran jiwanya untuk mengamati lebih jauh. Dengan wajah pucat, Xian menarik napas dalam-dalam. Dia menoleh ke Cecilia dan berkata, "Kurasa aku tidak bisa lari jika kau ingin membunuhku di sini." Gelembung-gelembung padat di danau itu seperti bom energi mengerikan yang dikendalikan Cecilia. Jika gelembung-gelembung itu meledak sekaligus, daya ledaknya bisa meledak dari tubuhnya. Matanya menatap tajam ke arah Cecilia. Tiba-tiba dia merasa dingin di dalam. Dia mengerahkan kekuatannya dan mempersiapkan diri. Jika Cecilia menunjukkan sedikit tindakan, dia akan menggunakan kekuatan ruang Upanishad untuk segera lari. Dia tidak akan pernah membiarkan Cecilia mengendalikan hidupnya. "Mengapa aku harus menipumu?" Cecilia tersenyum seperti bunga yang sedang mekar. Matanya yang indah bisa menembus jiwa orang-orang. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan wajar, "Kau terlalu waspada. Mengapa kau pikir semua orang adalah musuhmu? Berhati-hati bukanlah hal yang buruk." Wajah Xian masih serius. Sarafnya tegang karena dia selalu bersikap waspada. Danau yang cerah itu berkelap-kelip seperti sisik ikan di bawah cahaya bintang yang sangat jernih dan indah. Ratusan meter di bawah permukaan air terdapat begitu banyak gelembung dengan ukuran yang berbeda-beda. Setiap gelembung membawa fluktuasi energi yang luar biasa yang bahkan dapat menghancurkan langit atau prajurit alam dewa yang baru mulai. Di dalam salah satu gelembung transparan itu terdapat dua bayangan. Jarak di antara keduanya sekitar 10 cm. Rasanya mereka bahkan dapat mendengar napas masing-masing. Aroma murni memenuhi gelembung dan membuat suasana menjadi romantis. Wajah Cecilia yang menawan tampak kemerahan dan memperlihatkan pesonanya. Tubuhnya yang seksi dan dewasa tampak seperti bisa meneteskan jus. Dia bergoyang di tempatnya, menciptakan panas. Namun, Xian tidak memiliki sesuatu yang romantis dalam benaknya. Matanya menatap Cecilia dengan hati-hati dan niat yang aneh. Dia telah mengusulkan rencana penyergapan ini. Dia memiliki kesempatan untuk tinggal bersamanya di tengah formasi besar yang mematikan di bawah danau. Dia bahkan membawanya ke sini bersamanya. Semua detailnya cocok. Jika seseorang mengatakan bahwa Cecilia tidak punya ide lain untuknya, Xian tidak akan pernah mempercayainya. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa Cecilia ingin melakukan sesuatu melalui dirinya. Cecilia telah membuatnya memasuki gelembung dan membiarkannya melihat fluktuasi energi di dalam gelembung-gelembung tebal itu akan menjadi triknya berikutnya. Dia sudah merasakan bahwa energi yang terkompresi dalam gelembung-gelembung itu terlalu banyak. Begitu gelembung-gelembung itu meledak, selain Cecilia, orang yang telah mengatur formasi ini, tidak ada orang lain di danau ini yang bisa selamat. Bahkan Xian sendiri. Apa yang ada dalam pikiranmu? Si cantik dewasa di depannya tersenyum lembut dengan bibir merahnya yang segar. Wajahnya memerah saat dia melepaskan karisma yang memukau yang bisa membuat pria manapun bergairah. Xian mengamatinya saat banyak pikiran berkelebat di benaknya. Dia menenangkan diri dan terkekeh, "Tidak ada. Aku hanya berpikir kamu terlalu cantik, Jie. Kurasa aku tidak bisa mengendalikan diri." Dia tidak menunggu Cecilia mengatakan apapun dan dia meraih lengannya yang seputih salju hanya dalam sekejap mata. Dia berbicara, merasa panas. "Jie, kulitmu sangat luar biasa." Kulit Cecilia seputih porselen dan sehalus sutra. Kulitnya yang cerah terasa sangat nyaman di bawah tangannya. Dia memutuskan untuk mengambil tindakan secara proaktif. Dia tidak ingin hidupnya berada di tangan seseorang. Apakah Cecilia memiliki niat buruk padanya atau tidak, dia harus menganggap itu adalah situasi terburuk. Jika Cecilia mendorongnya keluar atau meninggalkan gelembung ini sendirian dan mengaktifkan formasi di dasar danau, dia tidak bisa melarikan diri hidup-hidup.
Mungkin, dia tidak akan punya waktu untuk mendesak kekuatan luar angkasa Upanishad-nya. Itu berarti Cecilia sedang memegang hidupnya. Dia tidak akan membiarkannya. Saat dia mencengkeram lengan Cecilia, dia melakukan kontak fisik dengannya yang akan mencegah Cecilia meninggalkannya dalam sekejap. Jika Cecilia berani menyergapnya, dengan jarak sedekat ini, dia yakin akan menghancurkan tubuh Dewa Cecilia dengan cepat. Ketika dia mencengkeram lengan Cecilia, Cecilia menjadi tidak nyaman. Matanya yang indah memancarkan perasaan kacau dan takut. Dia tersenyum lembut. Yah, meskipun kamu menyukaiku, kamu tidak boleh bersikap buruk padaku. Sambil berbicara, Cecilia dengan cepat mengangkat lengannya, mencoba melepaskan cengkeramannya. Namun, Si Yan masih mencengkeram lengannya, matanya panas dan wajahnya penuh gairah. Dia berbisik seolah-olah sedang bermimpi, "Yah, sebenarnya, ketika pertama kali bertemu denganmu, aku merasa tidak bisa menahan diri untuk jatuh cinta padamu. Sekarang kita sendirian di sini, maafkan aku jika aku tidak bisa menahan diri lagi." Cecilia sedikit mengubah raut wajahnya. Dia mengutuk Si Yan dalam hati karena berbicara omong kosong. Namun, dia hanya bisa tersenyum malu. Dia berbicara dengan enggan, "Lepaskan aku. Kita bisa bicara, jangan sentuh aku. Aku tidak akan melepaskanmu." Si Yan memasang wajah mesum, tetapi tatapannya terlalu tenang dan dingin. Tatapannya menusuk tajam ke dalam Cecilia, "Aku benar-benar menyukaimu." Semakin Cecilia ketakutan, semakin yakin Si Yan. Tangannya yang lain terulur, meraih pinggang Cecilia dan menariknya ke dadanya. Dengan tubuh yang harum menyentuh dadanya, Si Yan tidak dapat mengendalikan getaran di hatinya. Punggungnya yang lembut menempel di dadanya. Satu tangannya diletakkan di perut Cecilia yang mulus dan tidak ada satupun bekas luka. Dia bisa merasakan bokongnya yang memantul dan kencang di bawah telapak tangannya. Dia benar-benar merasa panas. Yah, kita masih punya sekitar 2 jam. Kita harus melakukan sesuatu yang menyenangkan untuk menghabiskan waktu. Tidak ada yang tahu bagaimana masa depan akan berubah. Jika kita mendapat kesempatan untuk bersenang-senang, mari kita bersenang-senang saja. Kita harus menikmati hidup. Kita tidak ingin menyesali apapun, kan? Cecilia berdiri membelakanginya, wajahnya ketakutan dan matanya semakin dingin. "Bisakah kau melepaskanku dulu?" "Aku tidak bisa," kata Si Yan tegas. Cecilia merasa kedinginan. Tiba-tiba dia menyadari tujuan Si Yan dan alasan mengapa dia tiba-tiba bertindak aneh. Dia mengerti. "Kamu bilang kamu menyukaiku, benarkah?" Cecilia merilekskan tubuhnya yang tegang, tersenyum dan terus-menerus merayu. Lehernya memerah. "Jika kamu menyukaiku, setujui satu hal denganku, ya. Kalau begitu, katakan padaku." Mata Si Yan tenang. Dia memegang Cecilia dengan satu tangan sementara tangan lainnya diletakkan di perutnya. Itu memberinya perasaan yang luar biasa. Dia membelai perutnya dan mendekatkan mulutnya ke daun telinga kirinya, berbicara dengan suara serak. Karena dia sedang menggendong seorang wanita seksi, meskipun dia sangat berhati-hati, tubuhnya masih memiliki reaksi maskulin. Tubuh bagian bawahnya akhirnya tegak dan dia diletakkan di dekat pantat Cecilia yang indah dan berlekuk. Dia bisa merasakan darahnya mendidih. "Saya ingin pergi ke pusat. Ada sesuatu yang harus saya miliki. Itu sangat penting bagi masa depan saya dan posisi saya dalam keluarga." Merasakan tindakan Si Yan yang ambigu, Cecilia mengutuknya karena bersikap hina. Ia segera menenangkan diri. Ia tidak ingin pikirannya diganggu oleh Si Yan, yang akan membuatnya mengambil keputusan yang salah. "Kau ingin aku membantumu, ya? Apa yang bisa kau berikan sebagai balasannya?" Si Yan menyeringai. Tangan yang mengelus perutnya yang mulus perlahan naik ke titik tepat di bawah payudaranya yang besar. Cecilia tersentak mundur. Ia bergegas untuk menekan tangan nakal Si Yan. Senyumnya menjadi lebih enggan. "Bukankah kau bilang kau menyukaiku? Apakah perlu syarat untuk membantu orang yang kau sukai?" Kedengarannya tidak bagus. "Yah, aku menyukai banyak orang. Jika aku datang untuk membantu mereka semua, bagaimana mungkin aku bisa mencapai alam dan pencapaian seperti sekarang ini?" Si Yan mencibir dan melengkungkan tubuh bagian bawahnya sehingga batangnya yang keras dapat diletakkan di antara kedua pipi pantatnya yang lembut dan montok. Merasakan kehangatan yang luar biasa di sana, hasratnya meroket. Ia pikir itu sangat sulit dikendalikan sekarang. Wanita ini begitu menggoda dan seksi.
Sudah lama sekali ia tak menyentuh wanita. Jika terus seperti ini, ia tak akan bisa menahannya lagi. Cecilia langsung merasa ada yang salah. Ia berhenti tepat di depan tepian. Ia berbalik dan mendorong tangan Xian, wajahnya serius. Baiklah, kuakui aku ingin meminta bantuanmu. Tapi aku tak ingin menggunakan tubuhku sebagai gantinya. Tolong tunjukkan rasa hormat. Wajah menawannya yang biasa menghilang. Ia tampak berubah menjadi orang lain yang sangat serius. Xian tak bisa bereaksi dengan baik. Ia mengamatinya dan kemudian tersenyum dingin. Kau tak ingin meminta bantuanku. Kau ingin memaksaku, kan? Sambil melirik gelembung-gelembung di sekitarnya, Xian berbicara dengan tenang. Aku akan menahanmu sekarang. Jika kau berani melakukan kesalahan, aku akan segera membunuhmu. Aku tak akan menunjukkan belas kasihan. Cecilia mengubah penampilannya. Namun kemudian, ia tersenyum lagi. Ya, memang benar aku punya pikiran lain. Tapi saat ini aku tidak punya. Dan kau telah memanfaatkanku. Kita anggap tidak terjadi apa-apa. Aku akan membiarkanmu memegang tanganku. Kita bicara. Bagaimana menurutmu? Yah, kurasa. Cara kita bicara tadi tidak buruk. Xian menyeringai jahat. Xian menggerakkan tangannya yang nakal. Seperti yang disarankan Cecilia, dia menjepit tangan Cecilia untuk memastikan bahwa dia tidak bisa melakukan hal jahat padanya. Kemudian, dia mengerutkan kening dan bertanya, baiklah, katakan padaku. Jika aku bisa membantumu, apa yang akan kau tawarkan padaku? Petik 2. Apa yang kau inginkan? Kau, apakah mungkin? Tidak. Lalu apa yang bisa kau berikan padaku? Cecilia terdiam. Matanya yang cerah menatap Xian. Dia tiba-tiba sakit kepala. Kecerdasan dan pertimbangan Xian membuatnya tidak berdaya, dia tahu itu tidak akan berhasil jika dia ingin menyergapnya. Jika kau membutuhkan seorang wanita, bagaimana dengan Mia? Ia berpikir sejenak lalu berkata dengan mata berbinar. Jika Mia jatuh ke danau, aku yakin aku bisa mengurungnya. Jika kau bisa membawanya dan melarikan diri seketika, kau bisa melakukan apa saja padanya. Bagaimana dengan syarat ini? Jika Mia atau Yuemen masuk ke danau, kau hanya perlu membantuku mengurung salah satu dari mereka. Xian berkata, aku ingin menggunakan salah satu dari mereka untuk mendapatkan bunga iblis 7 warna. Jika aku mendapatkan apa yang kuinginkan, aku akan mempertimbangkan permintaanmu. Itu tidak cukup baik, teriak Cecilia. Mengapa aku harus membantumu mengurung Mia atau Yuemen hanya agar kau mau mempertimbangkan permintaanku? Mengapa kau tidak bisa menyetujui permintaanku saja? Sederhana saja, aku setuju untuk pergi bersama kalian. Itu sudah merupakan bantuan yang besar. Jika tidak, klan dewa pasti akan membunuhmu dengan cepat, jawab Xian dingin. Kau tidak punya hak untuk tawar-menawar denganku. Kau tidak punya hak itu sejak awal. Dan aku paling benci wanita yang menjebakku. Jika kau melakukannya sekali lagi, aku akan langsung membunuhmu. Ah, benar, aku mungkin tidak perlu melakukannya sendiri. Aku hanya perlu memberitahu Wu Feng, Shazao, atau Mo Fou bahwa aku ingin kau mati. Mereka akan membunuhmu, kau percaya atau tidak? Mendengarnya, Cecilia tidak lagi menunjukkan sedikit pun warna di wajahnya. Dia menatapnya dengan marah. Dia berteriak, kau tidak berbicara dengan akal sehat. Kaulah yang pertama kali berkomplot melawanku. Jangan salahkan aku. Xian tersenyum tipis dan menarik napas dalam-dalam, baiklah, tenangkan dirimu. Bantu aku dengan ini dan aku akan mempertimbangkan permintaanmu. Setelah itu, kita bisa membicarakan persyaratannya. Berhenti sejenak, dia merendahkan suaranya, tim Mia akan datang. Di dalam rawa, kelompok prajurit itu mencoba mengurangi aura mereka dan memperlambat langkah mereka. Mereka terus bergerak maju tetapi bergerak lebih hati-hati. Yuemen adalah pemimpinnya. Dia mengerutkan kening dan sinar listrik melesat keluar dari matanya yang dalam seolah-olah dia mencoba melihat lebih jauh ke depan. Dia tampak berhati-hati. Mia dan Fernandes mengikutinya di belakangnya. Tak seorang pun dari mereka tampak tidak sabar. Mereka semua mengikuti instruksi Yuemen. Mereka semua mempercayainya. Berita Haik tidak salah. Yuemen berhenti setelah merasakannya sejenak. Dia melihat ke danau jauh di depan mereka dan berkata, banyak prajurit biasa berkumpul di sana. Mereka tampaknya telah berjuang satu sama lain untuk sementara waktu. Yuemen mengambil sejumput lumpur di bawah kakinya,
menggosoknya di antara jari-jarinya, lalu melihat ke pepohonan di sekitarnya. Orang-orang itu biasa berjalan di sekitar tempat itu. Tampaknya mereka telah mengatur sesuatu. Mia tercengang. Dia tiba-tiba mengangkat lengan putih porselennya tinggi-tinggi. Semua anggota keluarga Fernandes berhenti dan berdiri dengan tenang di tempat mereka. Mereka waspada, memperhatikan sekeliling mereka. Maksudmu mereka mungkin telah mengatur beberapa pembatasan? Tanya Mia. UMN mengangguk, menunjuk ke tanah di depan mereka yang terdapat banyak semak-semak tebal dan pepohonan yang rimbun. Ia menjawab dengan tegas. Dari beberapa jejak, pepohonan itu telah disentuh. Mereka melakukannya secara diam-diam. Untungnya, aku sudah mengenal daerah ini selama bertahun-tahun. Aku dapat melihat garis-garis kecil mereka. Aneh. Mia bingung. Apakah mereka tahu bahwa kita akan melewati daerah ini? Jika tidak, mengapa mereka memasang penghalang dan pembatasan di sini? Aku tidak yakin. Itu juga yang tidak dapat dipikirkan UMN. Mereka tidak tahu bahwa Xian seperti Hai, kesadaran jiwanya tidak terikat oleh benua kuno. Ia dapat menebak lokasi yang harus mereka lewati dengan arah yang mereka tuju. Itulah sebabnya ia meminta yang lain untuk mempersiapkan daerah ini. Mungkin itu tidak ditujukan pada kita. Mungkin, mereka telah menyiapkan hal-hal ini untuk Haik atau Peps. Bagaimanapun, apapun yang terjadi, kita harus berhati-hati. Mia berpikir dan kemudian tersenyum. Dia berbalik untuk berbicara kepada tim Bai Hao yang beranggotakan 4 orang, kalian pergi dan intip dulu. Tim Bai Hao menggelapkan wajah mereka pada saat yang sama. Mereka dapat mendengarkan percakapan Mia dan UMN dengan jelas. Mereka tahu bahwa tanah berlumpur, semak-semak, dan bahkan hutan kecil di depan mereka memiliki banyak bahaya yang dapat merenggut nyawa mereka. Karena Mia takut anggota keluarganya akan terluka, dia ingin mereka berempat menjadi pion yang berkorban, yang membuat tim Bai Hao marah. Namun, mereka tidak berani menunjukkannya. Tim Mia sangat mendominasi. Mereka telah membuktikannya. Pada saat yang sama, sebelum mereka datang ke sini, kepala mereka telah meminta mereka untuk mematuhi perintah Mia. Bai Hao hanya bisa dengan enggan menyetujuinya. Semua orang berhati-hati. Daerah di depan kita tidak aman. Dia sangat tegang. Tiba-tiba, pikirannya menjadi jernih dan waspada. Dia mendesak kekuatan dewa dan mengedarkannya di tubuhnya. 3 prajurit lain dari keluarga Bai mengikutinya. Mereka mendesak dan mengumpulkan energi yang kemudian berubah menjadi hantu elang petarung dan ular piton. Mereka berdiri di tempat mereka dan mengirim binatang buas fantasi untuk menjelajahi daerah itu dengan kecepatan lambat. Mata dingin Mia bersinar dengan kilatan niat yang tidak berperasaan. Dia dengan dingin menatap kelompok Bai Hao dan kemudian berbalik untuk memberi isyarat kepada anggota keluarga Fernandes untuk mundur sedikit lebih jauh. Beberapa ratus meter di dalam danau, Xian berdiri di dalam gelembung transparan, masih mencengkeram lengan Cecilia seperti mereka adalah sepasang kekasih tanpa jarak. Suasana di antara mereka ambigu romantis. Namun, mereka berdua tampak tegas seolah-olah pertempuran itu terjadi tepat di depan mereka. Jadi, Cecilia mengembuskan napas, napasnya selembut aroma anggrek. Matanya yang indah dipenuhi dengan kecemasan dan perasaan tidak nyaman. Kekuatan dewa dalam tubuhnya mengalir terus-menerus. Kekuatan itu telah disinkronkan dengan gelembung-gelembung berukuran berbeda di sekitarnya. Energi ledakan di dalam gelembung-gelembung itu terhubung dengan pikirannya. Dia dapat memicu gelembung-gelembung itu kapan saja dia mau. Gelembung-gelembung itu adalah semacam harta karun yang aneh. Gelembung-gelembung itu dapat mengumpulkan uap di danau atau lautan dan memampatkannya. Ketika dia memicunya, gelembung-gelembung itu akan meledak pada saat yang sama dan menciptakan gelombang energi yang mengerikan. Dia telah membuat benda-benda itu sendiri, jadi dia mengerti betul betapa dahsyatnya benda-benda itu. Dia telah berencana untuk menggunakan kekuatan penghancur instan dari gelembung-gelembung itu untuk merusak tim Mia dengan parah. Itu akan memberinya lebih banyak kesempatan untuk bertahan hidup. Dia juga telah mengusulkan dan melaksanakan rencana penyergapan ini. Dia tidak ingin melihat kesalahan apapun yang akan membuat orang meragukan bakatnya. Karena itu, dia bahkan lebih cemas. Ini tidak berjalan dengan baik. Wajah Xian dingin dan tegas. Dia meliriknya dan kemudian menutup matanya. Jiwa yang menyala di belakangnya bergoyang dan melepaskan fluktuasi energi jiwa. Cecilia benar-benar gugup. Dia berteriak, "Apa yang terjadi?"
Yuemen itu menguasai keterampilan melacak. Dia tampaknya telah menemukan sesuatu. Tim Mia telah berhenti sekarang. Mia telah mengirim prajurit keluarga Bai untuk mengintai. Sambil membuka matanya, Xian mengernyitkan alisnya. Apakah Yuemen tahu cara melacak orang? Dia dapat membaca tanda dan garis serta menghubungkannya untuk mengetahui informasi. Sial, kita lupa orang ini. Cecilia menyesal dan berkata dengan cemas, selama 5 tahun ini, Mia dan Peps mengandalkan keterampilan pelacakan Yuemen untuk menemukan kita satu per satu. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan seperti kesadaran jiwa orang yang kamu sebutkan, Yuemen bukanlah seorang pejuang biasa. Sepertinya rencana kita tidak akan berjalan seperti yang kita perkirakan. Xian mengusap dagunya, cahaya berkelebat di otaknya saat dia merenung. Mo Fou, Sa Zhao, dan Sang Ying Yue telah menggunakan banyak senjata berharga dan upaya untuk mengatur batasan dan penghalang itu. Jika mereka tidak berhasil, mereka akan sangat marah. Aku khawatir kita tidak memiliki kesempatan untuk memasang perangkap lain. Cecilia mengerutkan alisnya yang tebal, wajahnya yang menawan dipenuhi dengan ekspresi cemas. Dia mencoba merumuskan rencana lain. Ah, Xian tiba-tiba menjerit pelan. Tunggu sebentar. Sementara tim Bai Hao mengirim hantu binatang mereka untuk mengintai, mereka berjalan menuju danau. Mia tiba-tiba menghentikan mereka. Semua orang terkejut. Mereka menatapnya tanpa petunjuk. Wajah Bai Hao lebih meringis. Dia memaksakan emosinya dan memberinya wajah buruk. Nona Mia, apa lagi yang Anda ingin kami lakukan? Mia terkekeh dan melambaikan tangannya. Jangan terburu-buru. Haik mengatakan bahwa pria di danau itu dapat menggunakan kekuatan luar angkasa Upanishad. Begitu Anda memicu penghalang dan pembatasan, dia dapat segera pergi. Kita tidak dapat menangkapnya saat itu. Dari penilaian Yuemen, Mia memberikan asumsi yang menurutnya benar. Dia berasumsi bahwa Xian telah mengatur pembatasan tersebut sehingga dia dapat melakukan urusannya dengan Cecilia di bawah danau. Ketika pembatasannya tersentuh, dia akan segera waspada dan dia dapat menggunakan kekuatan luar angkasa Upanishad untuk melarikan diri. Dengan asumsi seperti itu, Mia tidak ingin aktivitas tim Bai Hao membuat yang lain waspada. Dia menenangkan diri dan berkata kepada Yuemen, kita harus punya rencana yang lebih baik. Kita harus mengacaukan ruang di sekitar sini sehingga dia tidak bisa menggunakan kekuatan ruang Upanishad-nya untuk melarikan diri. Kita masih punya waktu untuk membuat rencana sementara dia tidak tahu apa-apa tentangnya. Seharusnya ada lebih dari satu solusi. Yuemen tersenyum sinis. Misalnya, kita bisa mengaduk energi bumi dan surga di sini seperti badai. Itu bisa menciptakan badai energi magnetik yang menghancurkan ruang. Rencana lainnya adalah... Yuemen merenung dan tersenyum dingin. Dia memberikan rencana kepada Mia sementara Mia dengan sungguh-sungguh mendengarkannya sambil mengangguk. Di dasar danau, bagaimana? Cecilia hampir terkikik melihat reaksi aneh Xian. Wajahnya yang mempesona menjadi gelap. Sesuatu yang lebih buruk. Xian memaksakan senyum. Kau mengerti? Ah! Cecilia menutup mulutnya dan mendesis. Mereka tahu kita ada di bawah danau. Mereka juga tahu identitas kita. Mereka akan mengaduk-aduk ruang di sini jadi aku tidak bisa menggunakan kekuatan ruang Upanishad untuk melarikan diri. Sambil menyipitkan mata, dia merasakan dan berkata, setiap ruang memiliki titik kritis. Ketika titik-titik itu hancur atau terhalang, para prajurit yang mengolah kekuatan ruang Upanishad tidak dapat menggunakannya untuk melarikan diri. Mereka mencoba untuk menyegel titik-titik kritis itu karena mereka pikir aku tidak tahu apa yang mereka lakukan. Setelah itu, mereka dapat menangkap kita seperti ikan di dalam akuarium. Mendengarnya, Cecilia berubah warna dan berteriak, jika rencana kita tidak berjalan dengan baik, kita tidak perlu tinggal di sini. Kita harus pergi sekarang. Jika semua gelembungmu di danau ini meledak pada saat yang sama untuk menciptakan ledakan kehancuran, berapa banyak orang yang bisa terbunuh? Tanya Xian tiba-tiba. Bahkan jika ahli langit pertama dari alam dewa yang baru mulai datang ke sini, dia akan mati. Cecilia percaya diri, tetapi kemudian dia berubah menjadi suasana hati yang tertekan tepat setelah itu. Apa gunanya sekarang? Jika kita harus membayar harga yang mahal, yaitu kematian, itu tidak sepadan. Kita harus pergi sebelum mereka menyelesaikannya. Jika kita berlama-lama,
sesuatu yang buruk akan terjadi pada kita. Baiklah, kita bisa bermain sebentar. Xian menarik napas dalam-dalam, wajahnya muram. Mereka tidak tahu betapa ganasnya penghalang luar kita dan mereka juga tidak tahu formasi yang telah kau susun di sini. Mereka mengira penghalang yang telah kita pasang adalah untuk memberitahu kita bagaimana cara bermainnya. Jika kita gagal dan kau tidak dapat membawaku keluar dari sini, bukankah itu berbeda dengan mati di bawah danau? Cecilia terus menggelengkan kepalanya, wajahnya ketakutan. Kurasa itu tidak sepadan dengan nyawa kita. Apakah itu sepadan atau tidak, aku yang memutuskan. Kau hanya perlu mendengarkanku. Xian tiba-tiba tersenyum dan mencengkeram lengan Cecilia, berbicara kepadanya dengan suara kaku. Jangan khawatir, bahkan jika mereka dapat membatasi ruang, mereka hanya dapat melakukannya di area yang kecil. Selama kita menyerbu keluar, aku dapat segera pergi bersamamu. Cecilia mengucat. Melihat wajah dinginnya, dia merasa sangat dingin. Dia mengutuknya dalam hati karena keberaniannya. Xian mencengkeramnya sebentar lalu melepaskannya. Sementara Cecilia bingung, Xian menyeringai. Mereka telah berhasil menyelesaikannya. Jika kau membunuhku sekarang, kau akan mati nanti. Tidak diragukan lagi. Dan kau akan mengungkapkan rahasiamu di bawah danau ini. Kurasa kau tidak sebodoh itu. Cecilia menatapnya sebentar, wajah cantiknya dipenuhi dengan keengganan. Karena situasinya sudah seperti ini, dia menenangkan diri dan memutar matanya ke arah Xian. Lupakan saja, aku akan bermain denganmu sebentar. Kuharap kita akan selamat. Jangan khawatir, kita akan selamat, kata Xian dengan sungguh-sungguh. Di bawah danau, gelembung-gelembung transparan bergerak perlahan. Gelembung yang menahan Xian dan Cecilia bergoyang dan jatuh ke dasar danau. Gelembung itu menuju ke area kaku yang dipenuhi banyak kristal yang berkilauan. Namun, mereka tidak bebas menikmati lingkungan sekitar yang indah. Semua penghalang dan serangan akan dipicu di area tempat Mo Fou menyembunyikan tambang tanah berapi. Jika tambang tanah berapi tidak meledak, semuanya akan meledak. Tambang tanah berapi akan diaktifkan oleh getaran, atau beban yang diberikan ke tanah. Selama seseorang berjalan atau menjatuhkan sesuatu, mereka akan langsung terpicu. Petik 2. Aku tidak tahu banyak tambang tanah berapi yang dipasang Mo Fou. Namun, jika salah satunya meledak, sisanya akan meledak bersama-sama dan akan mengaktifkan batasan yang dibuat oleh Sang Ying Yue, Sa Zhao, dan Wu Feng. Seketika, badai batasan yang paling dahsyat akan meledak. Cecilia menjelaskan dengan wajah tegas. Jika kita ingin menipu mereka, hal pertama yang harus kita pastikan adalah tambang tanah berapi tidak akan meledak sebelum mereka datang. Semuanya akan baik-baik saja. Kalau begitu, aku akan meningkatkan energi di tanah di sekitar sini. Itu tidak akan membuat tambang tanah berapi meledak karena berat dan getaran. Xian mengangguk. Dia berhenti di sudut danau, meletakkan telapak tangannya di dinding lumpur danau. Cahaya bintang berkilauan saat dia mengirimkan kekuatan dewa ke dalam tanah. Sambil menyipitkan mata, dia menggunakan kesadaran jiwanya untuk melacak energinya, yang perlahan bergerak dan meluas ke bawah tanah. Itu menciptakan lapisan cahaya bintang yang tidak dapat diamati orang biasa saat bersembunyi beberapa meter di bawah tanah. Dia tidak khawatir Cecilia akan menyerangnya. Mia dan Yue Men tahu bahwa mereka ada di danau. Dan dia telah menyegel tempat itu sekarang. Tanpa kekuatannya, Cecilia tidak akan pernah bisa lolos dari pengepungan Mia dan yang lainnya. Dengan prasyarat ini, Cecilia tidak akan mengganggunya dan dia harus memastikan keselamatannya juga. Itu terjadi seperti yang telah direncanakannya. Sebelum tim Mia datang, Cecilia bisa menggunakan pengaturannya di danau ini untuk tawar-menawar dengan Xian. Jika dia menghalangi Xian atau melukainya, dia bisa melarikan diri dengan mudah dan menyerahkan semuanya kepada tim Mia. Dengan begitu, dia bisa memberi Mo Fou dan yang lainnya penjelasan. Dia tidak bisa melakukan itu sekarang, jadi dia hanya bisa tinggal bersama Xian dan bekerja sama dengannya. Kera raksasa, elang petarung, ular piton, dan naga iblis adalah hantu binatang yang diciptakan oleh kelompok Bai Hao. Mereka berpatroli di rawa. Meskipun mereka hantu, mereka masih memiliki berat tertentu dan mereka bisa menarik api jika ada. Namun, ketika mereka berjalan di sekitar danau, mereka tidak menimbulkan keributan apapun. Saraf Bai Hao yang tegang menjadi rileks.
Ia merasa beruntung karena telah menghindari Kalpa. Karena hantu-hantu itu terhubung langsung dengan jiwa mereka, begitu mereka terpengaruh, tim Bai Hao juga akan rusak. Bai Hao bersiap menerima serangan besar. Dan sekarang, melihat hantu-hantu mereka baik-baik saja, ia malah terkejut dan senang. Mungkin, aku terlalu banyak berpikir. Pada saat ini, bahkan UMN mulai meragukan praduganya. Jika mereka tidak memiliki anggota yang dapat mengenali hal-hal seperti Haik, mungkin mereka hanya berlama-lama di sini untuk sementara waktu dan mereka tidak membuat penghalang dan pembatasan yang serius. Kera raksasa itu telah mendekati danau. Jika sesuatu terjadi, itu pasti sudah terjadi. Mia mulai rileks. Ia tersenyum dan memerintahkan Bai Hao, kalian harus pergi ke danau untuk memeriksanya sendiri. Ia masih berhati-hati. Ia takut hantu-hantu itu tidak dapat memeriksa area itu secara menyeluruh, jadi ia meminta Bai Hao untuk pergi dan memeriksanya sendiri. Kelompok Bai Hao mengumpatnya dalam hati. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain setuju. Mereka melangkah maju dengan wajah muram, melangkah dengan hati-hati. Butuh beberapa saat bagi mereka untuk mencapai danau. Akhirnya, mereka bisa bernapas lega. Yue Men mengangguk dan tersenyum, seharusnya tidak ada masalah. Kami telah menghancurkan titik kendali ruang di sekitar sini. Dia tidak akan bisa melarikan diri dalam waktu dekat. Mia tersenyum gembira, matanya yang indah berbinar. Dia berbicara dengan gigi terkatup. Kali ini, dia harus mati. Tidak diragukan lagi, dia mengangguk kepada para prajurit keluarga Fernandes. Tepat setelah itu, para prajurit keluarga Fernandes mulai bergerak di bawah arahan UMN dan Mia. Mereka mengikuti jejak yang telah diambil oleh kelompok Bai Hao. Dengan kecepatan normal, mereka meluncur melalui area berbahaya dan berdiri bersama dengan tim Bai Hao di dekat danau. Tidak terjadi apa-apa, semua orang merasa santai. Mereka pikir mereka hanya berpikir berlebihan. Namun, mereka tidak tahu bahwa itu karena seseorang telah dengan hati-hati mempersiapkan bahaya yang mengguncang bumi di tengah dan belum meledak. Tepat di dasar danau, Yue Men berdiri di atas batu di tepi danau. Dia menyipitkan mata dan berkata dengan suara dingin, mereka tidak bisa bersembunyi. Mia tersenyum dan ragu-ragu sejenak. Dia berbicara kepada Bai Hao, paksa mereka untuk keluar. Mia, Yue Men, dan Bai Hao berpikir bahwa Xian dan Cecilia tidak menyadari bahwa mereka telah jatuh ke dalam situasi yang mematikan karena mereka sibuk dengan hubungan asmara mereka di bawah danau. Berpikir seperti itu, mereka merasa santai. Keempat anggota kelompok Bai Hao saling melirik. Mereka mengangguk dan mengirim hantu mereka yang terbuat dari energi ke arah danau dan memasuki danau. Mereka datang. Ketika kera raksasa, elang petarung, dan dua lainnya memasuki danau, desis Cecilia, wajahnya tajam dan buas. Mereka hanya bayangan yang diciptakan oleh energi. Mereka tidak sebanding dengan ledakan hebat kita. Kita harus membuat mereka menggunakan tubuh asli mereka. Xian masih tenang. Tubuh dewanya bergerak di dalam gelembung dan mengapung ke permukaan. Melihat keempat bayangan raksasa itu perlahan tenggelam, dia menyeringai jahat. Berikan padaku. Tidak, berikan padaku. Cecilia tersenyum dan menghentikannya. Dia berkata dengan percaya diri, kita berada di bawah air. Tempat ini adalah area kritis yang telah aku buat. Aku telah mengembangkan Upanisad kekuatan air. Bagaimana menurutmu? Xian terkejut. Dia berhenti bergerak dan hanya memperhatikan dengan penuh minat. Jari kelingking tangan kiri Cecilia bergetar seperti ekor ular. Gelombang ajaib beriak melalui gelembungnya, menarik sesuatu di danau. Gelembung seukuran kepala manusia mengapung. Energi di dalamnya meledak seketika, yang mengumpulkan miliaran meter kubik air di danau dan menciptakan naga air yang hidup. Naga air itu panjangnya beberapa ratus meter. Naga itu tampak ramping tetapi kuat saat terus menarik uap yang deras. Ia langsung menyerang kera raksasa dan elang petarung. Danau itu bergejolak hebat. Naga air itu berguling dengan kekuatan penuh Cecilia. Air itu juga menyerang hantu-hantu yang diciptakan Bai Hao. Cecilia menyipitkan matanya bersinar dalam lingkaran cahaya dingin. Energi dalam tubuhnya bergerak seperti aliran sungai yang bergumam dan mengirimkan cipratan kemana-mana saat ia mengumpulkan kekuatan di dalam gelembung-gelembung di danau untuk sementara waktu dikirimkan ke naga airnya. Naga air itu tiba-tiba memiliki kekuatan tak terbatas yang dapat mencabik-cabik hantu-hantu yang diciptakan oleh kelompok Bai Hao.
Berdiri di tepi danau, kelompok Bai Hao berubah warna. Altar jiwa mereka rusak parah. Ada wanita jalang yang membuat kekacauan di sana. Teriak Bai Hao, wajahnya garang. Ke sana dan bunuh dia. Saat keempat prajurit keluarga Bai itu marah, mereka langsung melompat ke danau dan tidak menunggu perintah Mia. Mereka ingin menggunakan energi tubuh asli mereka untuk membunuh Cecilia. Ando, bantu mereka. Mia mengerutkan kening dan menunjuk seorang pria. Kau telah mengembangkan kekuatan api Upanishad. Kau bakar dan menguapkan naga air itu dan dapatkan punggung mereka. Seorang ahli dari keluarga Fernandes membungkuk padanya dan kemudian melompat langsung ke danau. Bersama dengan keempat orang dari tim Bai Hao, ia mengebor ke dasar danau. Apa yang harus kita lakukan? Kulit Cecilia yang terbuka tampak seperti air yang beriak. Ia tampak seperti wanita yang terbuat dari air yang mengalir. Ia sekarang cantik dengan cara yang luar biasa. Melihat kelompok Bai Hao yang beranggotakan 4 orang dan seorang prajurit yang mengembangkan kekuatan api Upanishad, ia bergegas meminta pendapat Xian. Apakah kau ingin membunuh mereka? Begitu kau menyerang mereka, perangkap yang telah kita pasang di danau akan terpicu, kita bisa membunuh 5 atau 6 orang. Tapi itu tidak akan berbahaya lagi. Katakan padaku, apa yang harus kita lakukan? 5 orang. Semuanya berada di langit ketiga alam dewa ethereal. Benar-benar kuat. Xian menyipitkan mata dan mempertimbangkan, Cecilia, jika kau menggunakan kekuatan terbaikmu di danau ini, berapa banyak prajurit yang bisa kau hadapi? Petik 2. Tanpa penghalang itu, kurasa aku bisa menghadapi ahli dari klan dewa yang mengolah kekuatan api Upanishad. Kurasa aku bisa menang, tapi aku tidak akan bisa mengurus lebih banyak lagi, jawab Cecilia segera. Oh, Xian menggelengkan kepalanya. Ia hanya bisa melepaskan pikirannya, sepertinya kita tidak bisa menghentikan mereka dan menarik lebih banyak orang untuk masuk ke danau. Kalau begitu, kita akan menyerang dengan cepat. Kau serang mereka sekarang juga. Petik 2. Oke, tubuh Cecilia yang lembut melepaskan fluktuasi energi yang luar biasa. Ia memberi orang perasaan akan sesuatu yang mematikan dan berbahaya. Gelembung-gelembung muncul dari matanya seperti energi badai. Jangan tinggalkan gelembung ini, atau kau juga akan terluka. Sambil berbicara, gelembung yang mereka tempati turun ke dasar danau dan menuju ke pintu masuk gua, masuk jauh ke dalam tanah di bawah danau. Sementara mereka masuk jauh ke dalam tanah di bawah danau, Cecilia terus membuat banyak segel tangan. Gumpalan kesadaran jiwa terpicu. Ujung jarinya melesat keluar dengan cepat, membubung ke permukaan danau di atas kepalanya. Gelembung-gelembung itu berubah menjadi badai energi yang paling dahsyat. Danau sebening kristal itu seperti cermin yang pecah. Retakannya aneh dan kemudian hancur berkeping-keping sementara air di dalam danau meledak terus-menerus. Bahkan dinding lumpur danau itu tertekan hingga pecah. Danau yang jernih itu telah berubah menjadi neraka yang paling mengerikan hanya dalam sekejap mata. Kelompok Bai Hao yang beranggotakan 4 orang dan Ando dari klan dewa yang mengolah kekuatan api Upanishad tidak mengenali apapun sebelum tubuh dewa mereka terpotong-potong. Mereka meledak dan mati. Bahkan altar jiwa mereka hancur dan terbakar menjadi abu. 5 prajurit di langit ketiga alam dewa ethereal telah binasa baik jiwa maupun tubuh mereka tanpa teriakan. Bahkan tim Mia di tepi danau pun terkena dampak gelombang kejut itu. Mereka terhempas. Banyak dari mereka yang menyemburkan darah, terhuyung-huyung dan berusaha menenangkan diri. Di belakang mereka juga terdapat area yang dipenuhi penghalang dan pembatas tebal yang diaktifkan oleh Xian. Danau itu tenang dan jernih beberapa saat yang lalu. Sekarang, itu adalah api penyucian di bumi. Itu telah menelan tim Bai Hao dan Ando, tidak menyisakan apapun, bahkan sepotong tulang pun tidak. Dari danau sebagai pusatnya, sekelilingnya tampak seperti gambaran hari kiamat. Perubahan yang mengguncang bumi terjadi. Ledakan yang sangat merusak muncul dari bawah tanah. Paku-paku tajam mencuat dari tanah. Dalam ledakan yang menggerutu, tanah hancur dan juga memicu lebih banyak batasan tersembunyi. Banyak paku tajam melesat keluar, jatuh seperti hujan. Paku-paku tajam itu berwarna emas dan perak. Mereka lebih kecil dari jarum tetapi jauh lebih tajam. Mereka dapat memasuki tubuh dewa atau altar jiwa dengan mudah. Banyak prajurit dari keluarga Fernandes memiliki banyak lubang berdarah di tubuh mereka. Mendesis, mendesis. Suara-suara aneh bergema dari cabang-cabang dan daun-daun pohon di dekatnya.
Anak panah yang signifikan melesat keluar, ditujukan pada tim Mia dan UMN seolah-olah mereka memiliki kesadaran mereka sendiri. Awan api yang membakar muncul dari tanah, melayang ke langit, dan menekan dengan kuat di atas para prajurit keluarga Fernandes. Hujan es lebat dengan es dan sambaran petir melolong. Tombak-tombak tajam menyembul dari tanah saat bumi terbelah. Semua batasan didesak pada saat yang sama, memberikan gambaran kiamat di area sekitar danau. Mia, UMN, dan lebih dari 10 prajurit keluarga Fernandes sangat marah. Hampir semuanya terluka dan harus sering menggunakan kekuatan dewa mereka. Altar jiwa mereka juga rusak di berbagai tingkatan. Batasan yang dibuat oleh Mo Fou, Wu Feng, Sa Zhao, dan Sang Ying Yue benar-benar mengguncang bumi saat diaktifkan. Itu adalah batasan yang tidak seharusnya mereka sesali. Bas, bas, bas. Sementara serangga beracun itu berdengung, seorang prajurit langit kedua dari alam dewa ethereal dari keluarga Fernandes tiba-tiba menjadi tumpul dan bingung. Wajah Mia dingin. Dia berbalik untuk menatapnya. Api amarah berkobar di dalam hatinya. Awan abu-abu yang tampak seperti selembar kain lusuh jatuh menimpanya. Di bawah sambaran petir, paku tajam, dan api, dia tidak menyadarinya. Dia hanya menggunakan sangkar cahaya untuk melindungi tubuhnya. Namun, benda abu-abu seperti kain itu adalah awan serangga kecil. Dengan mudah, serangga mikroskopis itu menembus kotak cahaya dan memasuki kepalanya melalui lubang hidung, mata, telinga, dan mulutnya. Darah hitam mengalir keluar dari 7 lubang di wajah pria itu memberinya tatapan mengejutkan yang menghancurkan saraf dan keberanian orang-orang. Bahkan Mia merasakan kulit kepalanya kesemutan. Dia yakin bahwa altar jiwanya telah digigit dan dihancurkan. Dia bahkan tidak memiliki harapan untuk bangkit kembali nanti. Lebih banyak serangga abu-abu terbang keluar dari celah-celah tanah atau pepohonan. Mereka bergerak dalam massa seperti kain di udara. Para prajurit keluarga Fernandes harus menghindari mereka seperti mereka melarikan diri dari hantu. Ah! Jeritan dan jeritan yang sangat mengerikan terdengar. Lebih banyak anggota keluarga Fernandes terjebak. Pembatasan telah merusak tubuh dewa mereka atau mengikis altar jiwa mereka. Para prajurit itu harus menguras energi mereka dengan cepat untuk melawan. Mereka merasa seperti mentalitas mereka akan runtuh setiap saat. Sampai saat ini, mereka yakin bahwa Sang Ying Yue dan Cecilia telah merencanakan ini sebelumnya. Mereka pasti siap untuk melawan mereka. Amankan formasi kita, Mia memanggil dengan dingin. Dia mendesak darah dewanya untuk berubah menjadi tubuh dewa abadi. Berdiri seperti karya seni transparan yang sempurna di reruntuhan yang kacau ini, kekuatan dewanya beredar di tubuhnya seperti aliran air, memberinya keindahan yang misterius. Danau di depannya berangsur-angsur tenang setelah keributan yang mengguncang bumi itu. Namun, danau yang jernih itu kini berubah menjadi kolam keruh dengan air kotor, darah, dan bahkan potongan daging manusia yang bercampur, yang membuat orang-orang mual. Aura Bai Hao, Ando, dan yang lainnya lenyap dalam air kotor begitu cepat hingga mengejutkan Mia. Dia berdiri bingung sejenak karena dia merasa itu sangat tidak bisa dijelaskan. Setelah jiwa dan tubuh seorang ahli alam dewa ethereal hancur, dia pasti sudah mati. Bahkan klan dewa tidak tahu bagaimana cara membangkitkan prajurit yang sudah mati seperti ini. Namun, pada level setinggi ini, setelah mereka jatuh, energi dan jiwa yang kuat di tubuh mereka tidak akan kembali ke bumi dan surga hanya dalam sekejap mata. Ada semacam proses terakhir yang memakan waktu, mungkin beberapa menit. Namun, dalam konsepsi Mia, Ando, Bai Hao, dan yang lainnya terbunuh hanya dalam sekejap. Aura mereka juga telah larut dengan kecepatan yang tak terbayangkan cepat setelah tubuh dan jiwa mereka musnah. Mia berpikir itu sangat aneh, tetapi dia tidak berlama-lama. Dia berasumsi bahwa Ando dan Bai Hao telah meninggal. Itulah sebabnya mereka menghilang tak lama setelah itu. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa ada seorang pria di bawah danau keruh itu yang dengan gembira mengambil semua energi yang tersebar. Di dalam gelembung, Xian tetap diam seolah-olah dia tidak tahu perubahan mengerikan di atas kepalanya atau Cecilia yang bersemangat berdiri di sampingnya. Dia hanya berdiri diam. Bai Hao, Ando, dan 3 lainnya adalah ahli di langit ketiga alam dewa ethereal. Esensi Ki tersebar ketika mereka terbunuh seketika dan itu seperti gumpalan asap yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Titik akupuntur Xian dengan cepat menyerapnya.
Dia bahkan telah membiarkan lubang hitam di altar jiwanya keluar untuk menelan ribuan gumpalan jiwa. Cecilia gelisah di tempatnya karena dia bangga dengan penyergapan ini. Namun, dia merasakan sesuatu saat melihat Xian. Biasanya, orang biasa hampir tidak mengenalinya saat Xian menyerap esensi Qi. Namun, kali ini Cecilia berdiri terlalu dekat dengannya. Saat dia tenang dan merasakan, dia bisa merasakan perubahan energi. Wajah cantiknya sekarang tampak canggung saat dia menatapnya dengan curiga. Ledakan pembatasan yang sangat bergejolak yang terjadi di atas kepala mereka belum berakhir. Namun, kekuatannya mulai berhenti. Danau yang jernih sekarang menjadi rawa berlumpur. Tidak terlihat segar dan indah lagi. Selain 5 orang yang langsung mati di danau, ada 3 orang yang terbunuh oleh pembatasan di luar sana. 9 lainnya, termasuk Mia, terluka. Mata Xian berbinar. Dia tiba-tiba menyarankan, kamu keluar dulu dan cobalah untuk mengendalikan situasi untuk sementara waktu. Aku ingin menangkap UMN. Coba untuk mengendalikan situasi. Cecilia meringis. Kau kembangkan kekuatan air Upanishad. Kau hanya perlu muncul di atas rawa yang berlumpur ini. Kau hanya perlu memisahkan Mia dan UMN. Jangan khawatir, aku bisa menangkap UMN dengan sangat cepat. Aku tidak akan membiarkanmu jatuh ke dalam bahaya. Wajah Xian sedingin es, suaranya dingin. Apapun yang kau inginkan dariku untuk membantumu nanti, itu akan mengorbankan kerjasamamu. Aku memberimu kesempatan sekarang. Kaulah yang memutuskan apakah akan mengambil kesempatan itu atau tidak. Cecilia terguncang. Wajahnya yang menawan berubah menjadi kuat. Oke, setuju. Karena ledakan mengerikan di danau itu, semua batasan di sana hilang. Cecilia mendesak energinya dan bergoyang seperti Nagini yang cantik di dalam air, mengikuti arus untuk mencapai permukaan yang keruh. Dia muncul tepat di atas danau, yang sekarang menjadi kolam lumpur. Dia tersenyum manis, wajahnya mengejek Mia, UMN, dan yang lainnya yang masih menghindari serangan. Dia berkata dengan sengaja, "Yah, pembatasanku menarik, kan? Kami akan perlahan-lahan membalas apa yang telah kau perlakukan pada kami selama 5 tahun terakhir. Ini baru permulaan, lebih banyak kesenangan menantimu." Ini adalah provokasi yang nyata. Mata indah Mia menjadi dingin dan menyeramkan. Dia menatap Cecilia, berteriak dengan marah. Di mana dia? Dia punya nyali untuk menyergap kita tetapi tidak punya nyali untuk menunjukkan dirinya. Yah, ketika kalian dibunuh dengan menjijikkan, kami. Wajah Cecilia yang menawan memerah saat dia berpura-pura malu. Kau tahu, kan, mendengarkan jeritan dan jeritanmu, kau tidak tahu betapa senangnya kami. Muahahaha. Pelacur rendahan. Mia sangat marah hingga tubuhnya menggigil. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Bunuh dia sekarang. Bunuh pelacur itu untukku. Semua batasan fatal di sekitar mereka telah menyelesaikan fungsinya. Para prajurit keluarga Fernandes kelelahan secara mental dan fisik. Jiwa dan tubuh mereka terpengaruh secara berbeda. Mereka harus menemukan sesuatu untuk melampiaskan kemarahan mereka. Cecilia adalah yang mereka butuhkan sekarang. Mia telah memerintahkan anggota keluarga Fernandes dan membuat mereka meledak dengan aura pembunuh dan hasrat haus darah. Mereka semua menyerbu ke arah Cecilia. Arus udara yang sangat liar naik seperti naga jahat. Cecilia mengubah wajahnya. Dia merasakan kekuatannya ditekan oleh arus udara ini. Dia tidak banyak berpikir dan segera pergi ke danau berlumpur. Dia mengumpulkan energi dan mengirimkan tornado berlumpur yang berputar-putar yang menyapu area tersebut. Awas! Teriak Mia saat dia mengingat sesuatu. UMN mengangkat lengannya dan memberi isyarat untuk meminta orang-orang berhenti. Sinar listrik dari ujung jarinya menyerbu ke rawa. Setelah beberapa saat, dia memberitahu mereka, danau itu aman. Mendengarnya, para prajurit Fernandes tidak ragu-ragu. Banyak ethereal extend yang diaktifkan. Gunung-gunung besar menyerbu keluar dan dengan gerutuan menekan rawa berlumpur. Seketika, kekuatan aneh bumi dan langit didesak. Ledakan bergema di danau lagi. Swosh, swosh, swosh. Desisan yang mengerikan muncul. 3 duri tulang muncul tiba-tiba dan menyerang UMN. Swosh, swosh, swosh. Api yang membakar menciptakan lautan api yang menyambar UMN. Aliran energi bumi dan surga bergulung dengan ganas. Mereka menyebar dan menyerbu seolah-olah seseorang mengendalikan mereka. Juga, mereka menekan UMN.
Seekor kalajengking besar yang diciptakan oleh cahaya bintang berkelap-kelip di cakrawala. Ia mengayunkan ekornya dan menyerbu ke arah UMN. Xian mendesak kekuatannya Upanishad tanpa ragu-ragu. Kekuatan ruang dan bintang Upanishad bersama dengan api surga, energi jiwa, dan Ko jiwa telah berkumpul muncul hanya dalam sekejap. Mereka semua ditujukan pada UMN dan tidak memberinya ruang atau kekuatan untuk melawan. Faktanya, UMN merasa kewalahan ketika banyak serangan ditujukan padanya sekaligus. Dia tidak tahu harus berbuat apa untuk bertahan. Ledakan, sama seperti lautan luas yang menekannya, kerangka UMN bergema dengan suara retakan. Wajahnya juga berubah bentuk di bawah tekanan, energinya kacau. Xian muncul seperti hantu tepat di belakang UMN. Sama seperti ketika dia menyerang Peps, dia menusuk satu duri di perut UMN dan satu lagi di hatinya. Melihat Mia dengan dingin, Xian bersikap acuh tak acuh, kau tahu apa yang kuinginkan.